Mungkin. Om Swastiastu. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ade Nugraha, saya nomor absen 8. Nama saya Koma Agus Saputra, saya absen 15. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Wibawa, nomor absen saya adalah nomor 4. Diperkenalkan, nama saya Imadi Indra Darmatmaja, saya nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Dava Algafur Bintara Putra, nomor absen 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sel volta. Sel volta merupakan elektrokimia yang menghasilkan arus listrik dari reaksi redoks yang spontan. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Luigi Galvani dan rekannya yaitu Alessandro Giuseppe. Pengertian sel kering. Sel kering atau sel Lagrange yang kita sebut sebagai baterai biasa, pertama kali dipatenkan oleh Lagrange. Baterai disebut juga elemen kering karena elektrolitnya merupakan campuran antara serbuk karbon, batu kawi, dan salmiak yang berbentuk pasta. Sel ini merupakan sel kering dengan elektrolit. Pada dasarnya itu air asam ya, yang terdiri dari MnO2, NH4Cl, ZnC12, grafit, dan kanji. Walaupun merupakan sel kering, tapi sebenarnya dia adalah sel basah karena elektrolitnya padat pasta yang berwujud cair. Berikut penjelasan bagian-bagian pada sel kering. Zinc atau Zn sebagai elektroda negatif atau anoda. Yang kedua, batang karbon grafit sebagai elektroda positif atau katoda. Yang ketiga, ada pasta MnO2 dan NH4Cl yang berperan sebagai larutan elektrolit. Nah, yang keempat itu ada selubung keras, maksudnya selubung kertas untuk melindungi bagian dalam baterai. Dalam sel kering, zinc adalah anoda yang bermuatan negatif, binti grafit dalam katoda bermuatan positif, dan ammonium klorida bertindak pasta sebagai elektrolida. Di dalam baterai ada beberapa sel listrik, dan sel listrik tersebut menjadi 4 penyimpanan energi listrik dalam bentuk energi kimia. Elektroda yang tersimpan di dalam baterai ada yang negatif, ada pula yang positif. Elektroda negatif disebut katoda yang memiliki fungsi sebagai pemberi elektron, sedangkan elektroda positif disebut anoda yang berfungsi sebagai penerima elektron. Ada aliran arus listrik yang mengalir dari kutub positif anoda ke kutub negatif katoda, sedangkan elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Di dalam baterai sendiri terjadi sebuah reaksi kimia yang menghasilkan elektron. Kecepatan dari proses ini mengontrol seberapa banyak elektron dapat mengalir di antara kedua kutub. Elektron mengalir dari baterai ke kabel dan tentunya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Tempat di mana reaksi kimia tersebut berlangsung. Anoda dan katoda terbuat dari bahan yang dapat bereaksi dengan bahan elektrolitnya. Saat anoda dan elektrolit beraksi, terbentuk suatu senyawa baru yang menyisakan satu elektron. Sebaliknya, reaksi antar katoda dan elektrit membutuhkan satu elektron. Jadilah sisa elektron dari reaksi anoda dan elektrit tadi dikirimkan ke katoda. Katoda dapat bereaksi dengan elektrit. Perpindahan elektron inilah yang dapat menimbulkan aliran listrik dari sebuah baterai. Secara umum, reaksi redoks pada baterai kering yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah katoda yang mengalami reduksi, yang pada mulanya 2MnO2 solid plus 2NH plus 4 akpos plus 2 elektron menjadi
Mn2O3 solid plus 2NH3 apos plus H2O. Kemudian anodanya yang mengalami oksidasi pada mulanya Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Kemudian reaksi totalnya yakni 2MnO2 plus 2NH4Cl plus Zn menjadi MnO2 O3 plus Zn NH32Cl2 plus H2O. Sel baterai kering ini menghasilkan sekitar 1,55 volt dan dia harganya tidaklah mahal. Namun tidak efisien dalam memberikan energi listrik karena hanya sedikit dari MnO2 yang dekat katoda yang mengalami reduksi dan hanya sedikit dari katoda seng yang terpakai dalam penggunaan baterai. Sel kering memiliki umur yang pendek karena anoda Zn bereaksi spontan dengan NH4Cl dalam elektrolit menyebabkan korosi dan akhirnya kebocoran isi. Kelebihan dan kekurangan dari sel kering. Jadi yang pertama ada kelebihan dari sel kering adalah yang pertama dapat menyimpan energi listrik, lalu yang kedua memiliki bentuk yang bervariasi, yang ketiga portable atau mudah dibawa, dan yang keempat adalah memiliki harga yang terjangkau. Kekurangan dari sel kering. Jadi yang pertama adalah kapasitas yang terbatas, lalu yang kedua adalah tidak bisa ditransmisikan, dan yang ketiga adalah tidak bisa untuk energi yang bertegangan tinggi, dan yang keempat adalah bersifatnya adalah searah. Penerapan sel kering dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada radio, senter, jam, mainan anak-anak, dan lain-lain. Sel kering atau disebut juga baterai biasa adalah elemen primer di mana tidak dapat difungsikan lagi jika sudah habis terpakai. Dikarenakan potensial tiap sel kering adalah 1,5 volt, walaupun merupakan sel kering, tetapi sebenarnya adalah sel basah karena elektrolitnya pasta yang berwujud air. Sel kering digunakan sebagai sumber listrik arus searah. Sel ini menghasilkan 1,5 volt dan murah, namun tidak efisien dalam memberikan energi listrik karena hanya sedikit dari MnO2 yang dekat katode yang tereduksi dan hanya sedikit dari katode seng yang terpakai dalam penggunaan baterai. Sel kering memiliki umur yang pendek karena anode zinc atau Zn bereaksi spontan dengan NH4Cl dalam elektrolit menyebabkan korosi dan akhirnya kebocoran isi.